Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini materinya kita lanjutkan dengan belajar mudah nama ilmiah. Itu merupakan klasifikasi tumbuhan berdasarkan karakteristiknya. Nama ilmiah tumbuhan adalah menyatakan karakteristik atau sifat ciri tertentu yang menonjol dari jenis tumbuhan itu. Karakteristik ini biasanya yang mudah dikenali dalam pengamatan dan berhubungan dengan hal-hal berikut. 1. Sifat kandungan zatnya. 2. Sifat kegunaannya. 3. Sifat habitatnya. 4. Sifat simbionnya atau tumbuhan inangnya. 5. Sifat habitus atau kebiasaan tumbuh batangnya. 6. Berhubungan dengan asal daerah atau geografisnya. Yang pertama, sifat kandungan zatnya. A. Mengandung zat alkaloid, yaitu merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh beberapa macam tumbuhan. Contoh di sini adalah tanaman kopi atau namanya Coffea. Itu mengandung zat kimia yang bernama kafein. Nah, ini tanaman kopi ya. Yang berikutnya adalah papaver. Papaver ini merupakan penghasil morfin ya. Tanaman ini menghasilkan zat kimia berupa papaverin. Nah, ini contoh tanamannya ya, atau bentuk tanaman buahnya. Kemudian yang berikut adalah sakarum atau tebu. Di sini mengandung gula atau sakarosa. B. Mengandung zat rasa pedas atau kapsain. Jadi rasa pedas pada cabai itu disebabkan oleh kapsain ya. Nah, nama ilmiah daripada cabai merah adalah Capsicum annuum. Jadi tanaman yang mengandung kapsain dan memiliki umur kurang lebih setahun ya. Annuum itu berumur setahun. Kemudian yang kedua adalah Capsicum frutescens. Itu nama ilmiah dari cabai rawit berbatang mirip perdu atau prutex. Ini memiliki umur lebih dari setahun ya. Frutescens itu lebih dari setahun. Nah, ini adalah tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens. Yang C. Mengandung zat penghangat atau mentos. Nah, contohnya di sini Mentha arpensis ini merupakan nama ilmiah dari tanaman penghasil mentos untuk pembuatan permen, hangat atau obat batuk. Nah, ini bentuk atau contoh tanamannya Mentha arpensis. Yang berikutnya adalah mengandung zat rasa masam atau oksalis. Contoh tumbuhannya adalah oksalis atau calincing. Di sini nama ilmiahnya adalah Oxalis corniculata. 2. Sifat kegunaannya. A. Bahan kebutuhan rumah tangga atau domestikus. Yang pertama adalah Lansium domesticum. Nah, ini merupakan nama ilmiah untuk duku. Jadi di sini duku itu biasa dimakan ya. Sehingga di sini kebutuhan rumah tangga itu sebagai makanan atau domesticum. Jadi Lansium domesticum. Nah, ini contoh tanamannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah Curcuma domestica. Ini nama ilmiah daripada kunyit. Yang kurkuma itu karena mengandung kurkumin ya, zat warna kuning. Kemudian domestica ini karena banyak digunakan di dalam rumah tangga. Nah, ini
contoh tanaman Curcuma domestica. B. Bahan kebutuhan kantor atau office. Contoh di sini adalah Saccharum officinarum. Ini merupakan nama ilmiah daripada tebu. Saccharum itu mengandung sakarosa, kemudian officinarum itu karena merupakan kebutuhan yang biasa sebagai kebutuhan kantor. Nah, ini contoh tanaman tebunya. Yang berikut adalah Gingiber officinale. Nah, di sini ini merupakan nama ilmiah daripada jahe. Ini mengandung zat yang dikenal dengan gingiberin ya, yang rasanya pedas. Kemudian officinale ini karena merupakan kebutuhan kantor. Jadi ini biasa digunakan untuk keperluan, banyak digunakan dalam keperluan sehari-hari ya, untuk jahe. Ini contoh tanamannya. Yang berikutnya bahan kebutuhan sehari-hari atau pulgaris. Contoh yang pertama adalah Phainicum vulgare. Itu merupakan nama ilmiah dari tanaman adas sebagai bahan pembuat kecap atau obat-obatan. Nah, ini bentuk tanamannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah Phaseolus vulgaris. Ini merupakan nama ilmiah daripada kacang buncis. Biasa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari sebagai sayuran. Jadi di sini namanya Phaseolus vulgaris ya. Nah, ini tanaman kacangnya yaitu Phaseolus vulgaris. Kemudian yang berikutnya adalah Bambusa vulgaris. Ini merupakan nama ilmiah daripada tanaman bambu kuning. D. Bahan kebutuhan pabrik tertentu. A adalah Musa textilis. Ini merupakan nama ilmiah dari pisang Manila. Biasa digunakan sebagai bahan untuk pembuat karung goni ya, karung goni sebagai bahan tekstil. Kemudian yang kedua adalah Nicotiana tobacum, merupakan nama ilmiah daripada tembakau yang biasanya digunakan bahan untuk pembuatan industri rokok. Ini gambar tumbuhannya untuk Nicotiana tobacum. Karena di sini Nicotiana itu mengandung nikotin ya. Kemudian yang berikutnya adalah Papaver somniferum. Papaver somniferum merupakan nama ilmiah daripada tanaman morfin sebagai penghasil opium untuk bahan tidur. Yang berikutnya adalah Phyllanthus urinaria, merupakan nama ilmiah yang daripada rumput meniran ya, yang dapat digunakan sebagai obat pelancar kencing atau ginjal. Di sini urinaria, jadi berkaitan dengan kencing ya. Ini bentuk tanamannya. Ini merupakan tanaman liar, biasa hidup di ladang atau di sawah ya. Kemudian yang E, bahan untuk dimakan atau edulis, atau bisa disebut esculentum, dan sebagai kepuasan makan atau sativus. Contoh yang pertama adalah Oryza sativa. Ini merupakan nama ilmiah daripada padi sebagai makanan pokok orang Indonesia yang dapat menyebabkan orang yang memakannya menjadi puas dan kenyang atau sativus. Yang kedua adalah Allium sativum. Ini nama ilmiah untuk bawang putih yang biasa dijadikan sebagai bumbu penyedap
merupakan untuk kepuasan. Nah, ini contoh bawang putihnya ya, Allium sativum. Kemudian yang berikutnya adalah Canna edulis atau ganyong. Canna edulis ini merupakan nama ilmiah untuk ganyong. Ini tanaman kana, tumbuhan kana yang bisa dimakan, atau edulis, Canna edulis. Nah, ini contohnya, contoh tanamannya. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai pengganti bahan makanan pokok, terutama oleh orang-orang pada zaman dahulu ya. Kemudian yang berikut adalah Manihot esculenta. Ini merupakan nama ilmiah daripada tanaman singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Yang ketiga, sifat habitatnya. Contoh pertama, ini merupakan Ipomea aquatica. Ini merupakan nama ilmiah daripada tanaman kangkung yang biasa hidup di air. Aquatica ya, berarti kehidupannya di air. Yang berikutnya adalah Avicennia marina atau kayu api-api, biasa hidup di pantai dan memiliki akar napas. Avicennia ini merupakan tanaman yang hidup di pantai atau marin. Marin ini pantai ya. Avicennia marina. Nah, tanaman ini merupakan dikenal dengan tanaman bakau yang biasa sebagai pelindung dari abrasi pantai. Kemudian yang berikutnya adalah Musa paradisiaca. Ini merupakan nama ilmiah dari pisang raja yang biasa hidup di kebun. Arti dari paradis itu adalah kebun. Jadi Musa paradisiaca berarti pisang yang hidup di kebun gitu ya. Yang keempat, sifat simbionnya atau tumbuhan inangnya, yaitu Anabaena ajolae, merupakan jenis alga biru hidup pada tanaman ajola. Kemudian Anabaena cicadae, jenis alga biru hidup pada pakis ya. Jadi di sini Anabaena ajolae merupakan simbiosis antara Anabaena cicadae dengan Ajola pinnata. Merupakan jenis alga biru ya. Sejenis alga biru yang hidup bersimbiosis atau hidup bersama, membentuk suatu kehidupan bersama. Yang kelima, sifat habitus atau kebiasaan tumbuh batangnya. Di sini tumbuhnya memanjat atau istilahnya adalah skanden. Contohnya adalah Paederia skanden. Ini merupakan nama ilmiah daripada tanaman kahitutan atau bisa juga Entanda skanden. Nah, tanaman kahitutan ini atau Paederia skanden, jika kita remas-remas, maka di sini akan menghasilkan bau yang baunya mirip dengan kentut ya. Makanya di sini namanya adalah, dalam bahasa Sunda adalah tanaman kahitutan. Kemudian kedua, tumbuhnya mengapung di air atau natans. Contohnya adalah Salvinia natans. Ini merupakan nama ilmiah daripada kayambang atau apu-apu yang dimana hidupnya adalah mengapung di air atau natans. Kemudian kalau dilihat dari percabangannya, ini ada yang berbatang tegak atau erectus. Contohnya adalah Tagetes erecta. Ini merupakan nama ilmiah daripada bunga tahi ayam atau bunga tahi kotok ya. Ini biasa dijadikan tanaman hias, memiliki batang yang tegak ya, atau erectus. Jadi di sini namanya jadi Tagetes erecta. Yang keenam, berhubungan dengan asal daerah atau geografisnya.
Nah, sering digunakan sebagai penunjuk spesies tumbuhan, biasanya ditambahkan akhiran ensis, nus, ikus, atau atika. Contoh di sini, Hepea braziliensis. Ini merupakan tanaman karet yang berasal dari Brazil ya. Jadi menunjukkan braziliensis, berasal dari Brazil. Kemudian yang kedua, di sini adalah Coffea arabica. Ini merupakan nama ilmiah untuk sejenis kopi, dikenal dengan kopi arabica ya. Nah, ini asalnya dari Arab. Jadi namanya Coffea arabica. Kemudian yang berikutnya adalah Persea americana, atau ini merupakan alpukat. Jadi Persea americana merupakan nama ilmiah dari alpukat yang asalnya dari daerah Amerika. Jadi dulunya gitu ya, buah alpukat ini asalnya dari daerah Amerika. Yang berikutnya adalah Centella asiatica, atau ini merupakan nama ilmiah untuk tanaman antanan atau pegagan. Nah, ini biasanya hidup di persawahan ya. Kebanyakan hidup di persawahan. Biasa digunakan oleh orang-orang sebagai, ada yang menggunakan sebagai lalap, kemudian biasa juga digunakan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya misalkan di sini obat untuk bahan pembuat obat pegal-pegal ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.